شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jema'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita banyak sekali nikmat, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah akhlak, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Dan pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas sahabatnya sekaligus kerabatnya sekaligus pamannya sekaligus pembelanya sekaligus saudara sepersusuannya. Inilah seorang yang akan kita bahas pada malam hari ini, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini ya adalah salah satu dari anak dari berapa anak ya? 14 anak ya kalau saya tidak salah. 16 anak dari Abdul Muthalib. Nah, 10 diantaranya adalah laki-laki dan 6 lainnya adalah perempuan. Dan 10 anak Abdul Muthalib ini 6 diantaranya meninggal sebelum kenabiannya Muhammad SAW. 4 diantaranya itu masih hidup ketika seorang Muhammad itu diangkat sebagai Rasul dan Nabi terakhir. 6-nya itu salah satu diantaranya adalah bapaknya Nabi sendiri, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan selebihnya itu meninggal pokoknya sebelum Muhammad diangkat sebagai Nabi. 4 diantaranya tadi yang bertemu dengan Muhammad sebagai Nabi, itu 2 diantaranya masuk Islam dan 2 diantaranya kafir. 2-nya itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib dan satu lagi adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhum. Nah, 2-nya lagi adalah Abu Lahab, mohon maaf, atau Abdul Izz bin Abdul Muthalib ya alias Abu Jahal. Abu Lahab tuker mulu ya, kalau orang berdosa ini memang suka tuker ya. Abu Lahab ya bin Abdul Muthalib, dan satu lagi adalah Abu Thalib. Nah, jadi dan di antara beberapa pamannya Rasulullah SAW ini, yang paling keras membela, yang paling kuat dan istiqomah membela Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Ya, luar biasa kan? Justru yang masuk neraka inilah yang justru paling keras atau paling kuat pembelaannya kepada Rasulullah SAW. 6 lagi itu salah satunya masuk Islam, namanya Sofiyah. Sofiyah ini yang kemudian nanti punya anak namanya Zubair bin Awam, insyaallah kalau saya tidak salah. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga di antara 10 yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nah, jadi ini adalah sekelumit tentang kerabatnya Rasulullah SAW. Dan kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib ini lahir berbarengan dengan Rasulullah SAW, cuma beda beberapa hari dalam sebuah riwayat, dan dikatakan cuma beda beberapa minggu dalam sebuah riwayat yang lain. Jadi intinya adalah semua sepakat bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ini lahir di tahun yang sama dengan tahun kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka ini yang membuat Hamzah dengan Nabi Muhammad SAW ini cukup dekat, karena memang usia mereka juga tidak berbeda gitu ya. Satu lahir di tahun yang sama, maka mereka juga satu lettingan seperti itu, umurnya sama, dan ternyata juga disusui oleh ibu susuan yang sama ya. Jadi Nabi Muhammad ini sebetulnya disusui oleh 2 ibu susuan, salah satunya Halimatus Sa'diyah dan satu lagi adalah Thuwaibah maula Abu Lahab. Jadi ini budak perempuannya Abu Lahab yang kemudian menyusui Nabi Muhammad SAW dan juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya mereka, Nabi Muhammad dengan Hamzah ini selain hubungan antara paman dan ponakan, juga adalah hubungan antara kakak dan adik sepersusuan. Sehingga mereka ini punya hubungan kerabatan yang cukup kuat. Di darahnya mengalir susu yang sama gitu ya. Dan juga dari jalur keturunan ya,
Hamzah adalah adik dari Abdullah, dan Muhammad adalah anak dari Abdullah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakaknya Hamzah. Jadi mereka bertemu, usianya cukup dekat, usianya sangat dekat, cuma beda beberapa waktu saja. Walaupun beberapa hari atau beberapa minggunya ini juga tidak bisa dikonfirmasi secara pasti. Yang jelas ini adalah kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah bin Abdul Muthalib adalah dua orang yang sangat dekat. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat kuat. Tadi kalau diceritakan bahwa dia itu suka memburu singa. Tapi dalam sebuah diceritakan ya, saya lupa Ibnu Athir atau Ibnu Hisham yang menceritakan ini, bahwasanya Hamzah bin Abdul Muthalib itu kalau berburu singa, itu ketika singanya mati itu belum dikulitin tapi langsung diangkat. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah satu di antara dua orang yang kuat mengangkat singa di satu pundaknya. Tahu nggak singa itu beratnya berapa? Itu beratnya berapa? Kira-kira sedia lah, lebih berat dari dia. Hamzah itu singa itu yang betina itu kira-kira kisaran beratnya itu 100 sampai 150 kilogram ya. Untuk betina, untuk jantannya itu sekira 150 sampai 200 kilogram. Berat enggak? Berat ya. Tapi Hamzah bisa mengangkatnya satu pundak. Nah, satu orang lagi selain Hamzah, siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sama-sama preman pasar ya. Ya jangan macam-macam sama mereka. Ini susah. Kalau berurusan sama mereka itu udah mendingan minta maaf aja ya daripada repot. Tapi yang perlu uniknya dari Hamzah ini adalah dia tidak punya kecenderungan apapun terhadap Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajarannya, tapi juga tidak membenci. Berbeda dengan saudaranya yang kemudian juga mengikuti Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini adalah orang yang sudah punya kecenderungan, dan dia tahu bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu adalah ajaran yang benar, dan Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia. Nah, jadi Hamzah itu nggak punya kecenderungan apapun. Justru yang punya kecenderungan paling besar adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini punya kecenderungan yang sangat besar untuk mempercayai seorang Muhammad itu sebagai nabi. Tapi kenapa dia nggak masuk Islam? Karena tidak enak. Nah, jangan dimakan ya kalau nggak enak itu. Kayak tinggalin aja kalau nggak enak, pekewuh dan lain sebagainya. Itu memang nggak terlalu bagus dalam kehidupan kita. Abu Thalib itu nggak masuk Islam karena dia nggak enak. Ya, kalau dia membela Muhammad berarti dia sama dengan mengkhianati nenek moyang dan mengkhianati kaumnya. Ini nggak baik bagi Abu Thalib. Sedangkan satunya lagi adalah Abu Lahab. Ini udah jelas ya, Abdul Izz yang kemudian dijuluki Abu Lahab. Kenapa? Karena turun surat atau ayat tentang dia. Dia memberitahukan bahwa tabbat yada Abi Lahabiu wa tab, ya, bahwa binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Baik, ini sudah masuk waktu Isya, dan nanti insya Allah ini belum bahas apa-apa ya, baru bahas tentang sedikit hal yang berkaitan dengan Hamzah dan berkaitan dengan Rasulullah SAW. Nanti insya Allah setelah Isya kita akan membahas lebih luas tentang bagaimana kiprah Hamzah bin Abdul Muthalib dalam membela Islam ya. Demikian saya kembalikan ke MC. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang tadi saya sampai mana itu? Sampai Hamzah ya. Masih lama berarti. Alif, ba, ta, saja, kho. Jadi ya sedikit tadi mungkin ada yang baru datang gitu ya. Tadi baru saya sampaikan tentang seputar Hamzah dari mulai keluarga dan lahirnya ya. Kita nggak tahu lahir tahun karena lahirnya sebelum hijrah ya, lahirnya sebelum tahun hijriyah. Terus juga beliau lahir di tahun yang sama dengan lahirnya Rasulullah SAW dan hanya beda beberapa hari atau beberapa pekan atau beberapa bulan, yang jelas di tahun yang sama. Bentar, sego macan, sego singo ya, besok ganti. Dan nah Hamzah itu juga hobinya berburu singa ya. Jadi biasanya kan berburu rusa, kijang ya, atau berburu akhwat kayak antum ini. Hamzah itu senangnya berburu singa. Jadi
Dan singanya itu tadi kalau disebut sama Mas MC tadi, ya singanya dikulitin terus kemudian kulitnya diselempangin di tubuhnya, atau disebut juga beberapa sirah itu menyebutkan Hamzah itu langsung membawa singanya, jadi singanya langsung dipikul. Tahu tadi singa itu beratnya yang betina aja 100 sampai 150 kilo dan singa jantan 150 sampai 200 kilo. Itu dipikul di satu pundak dan pundak yang satu lagi untuk membawa panah. Jadi Hamzah ini adalah orang yang sangat ahli dalam bidang perpanahan. Dia adalah orang yang dikenal jago sekali dalam berburu. Bahkan orang ini tadi bersama dengan Umar bin Khattab, sama-sama preman pasar radhiyallahu anhum, ini mereka ini kalau berburu itu nggak bawa teman. Jadi kalau misalnya orang itu berburu pasti bawa teman. Itu untuk keamanan dan jaga-jaga, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berburu 2 atau 3 orang, ya, salah satu orang di situ pasti menjaga buruannya, hasil buruan, dan selebihnya itu juga mereka berburu, atau salah satunya menjaga agar temannya tidak diburu oleh buruannya gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi nah, kalau Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ini mereka tidak membawa teman. Jadi kalau berburu sendiri aja. Berburu singa mereka sendiri. Nah, 2 orang ini adalah orang yang juga punya hobi yang sama, berburu singa. Jadi cuma 2 orang ini karena memang mereka adalah 2 orang yang kuat. Maka ketika Islam dimasuki oleh Hamzah, ya, mulai Rasulullah SAW itu mulai merasa Islam ini mulai kuat. Ketika dimasuki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini semakin yakin bahwa Islam ini akan ekspansi lebih luas. Nah, Hamzah ini satu di antara orang-orang kuat yang kemudian masuk Islam. Padahal saat itu orang-orang yang masuk Islam baru orang-orang yang lemah. Nah, kembali lagi ke tadi, saya ulang lagi bahwa dari paman-paman Rasul SAW itu yang paling keras untuk membela Rasul justru Abu Thalib, yang justru dia bukan orang Islam dan tidak masuk Islam sampai kematiannya. Hamzah adalah orang pamannya Rasul yang tidak tertarik kepada ajaran Islam, juga tidak membencinya. Abu Lahab adalah orang yang tidak tertarik dan sangat membenci Rasulullah SAW, dan dia menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Rasulullah SAW yang juga mengikuti Rasulullah SAW dengan sukarela, karena dia juga yakin bahwa baginda Nabi besar Rasulullah SAW ini adalah seorang nabi terakhir. Nah, tapi keislamannya memang benar unik gitu ya. Jadi ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ini sedang berburu singa, itu terjadi sedang kejadian di Mekah ya, di Masjidil Haram. Ternyata ketika Rasulullah SAW itu sedang tawaf, masya Allah, jazakallah khairan katsiran ya. Ketika Hamzah minum kopi dulu ya. Waduh. Saya mana tadi? Minum kopi ya. Ketika Hamzah itu sedang berburu singa, itu Rasulullah SAW sedang mendapatkan tekanan atau hinaan dari orang-orang Quraisy, yang salah satunya yang sangat getol untuk menyiksa Rasulullah SAW itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Tadi terakhir sebelum sholat Isya saya ngomong tentang Abu Lahab ya. Abdul Izz bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Rasul yang enggak banget deh gitu. Sampai kemudian saking enggak bangetnya dibikinin surat gitu ya sama Allah ya, Al-Masad atau Al-Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kenapa dibilang kedua tangan Abu Lahab? Ini karena tangannya ini kerjaannya apa? Ngisengin Rasul. Dan isengnya itu enggak main-main, teman-teman. Ya, dikasih duri di depan pintu, kemudian ketika Rasul sedang sholat ditumpahin pakai kotoran onta. Kemudian ketika Rasul juga pernah sedang sujud diinjak lehernya gitu ya, sampai kemudian Rasul itu nggak bisa nafas, kesulitan untuk bernafas. Ini luar biasa, tantangan dari pamannya sendiri. Dan ini paman dari, ini adik bapaknya, adiknya Abdullah bin Abdul Muthalib, adik bapaknya Rasul. Ya, ini paman kandung. Nah, kemudian ketika Rasul sedang tawaf di Masjidil Haram, ini kali ini yang mengganggu adalah Abu Jahal. Ya.
Abu Jahal itu mengganggu Rasul yang sedang tawaf. Tapi dalam beberapa kitab sirah itu nggak disebutkan apa sih gangguannya. Cuma yang jelas di situ disebutkan bahwa Rasul itu dihina dengan perkataan yang sangat menyakitkan, lebih sakit dari hinaan fisik, dari siksaan fisik. Jadi pokoknya perkataan yang sangat menyakitkan. Apalah di darah antum semua, apa sih perkataan yang sangat menyakitkan, hinaan yang sangat menyakitkan, itu mungkin yang diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian ada satu budak perempuan yang dia milik, saya lupa namanya. Dia milik seorang Quraisy yang dia baik sama Rasulullah SAW tapi belum masuk Islam. Ya, ini budak perempuan ini namanya Tuaimah, kalau saya nggak salah, yang dia melihat kejadian itu dan dia berteriak, memberanikan diri untuk mengatakan, celakalah kalian wahai orang Quraisy, apakah kalian tidak takut kepada apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini, gitu ya. Terus ternyata kabar itu sampailah ke telinganya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Hamzah pulang, dia masih bawa singa, ya. Dia masih bawa singa, kemudian dikabari bahwa Rasulullah SAW, Muhammad itu habis dihina oleh Abu Jahal, oleh Abul Hakam, namanya Abul Hakam, ya, Abul Hakam. Dan kemudian Rasul tidak melawan. Ya gimana mau melawan? Karena Rasul itu nggak punya kekuatan. Yang masuk Islam itu orang-orang miskin atau orang kaya yang tidak punya hasrat untuk berantem. Ini Abu Bakar, ya, orang kaya nggak punya hasrat untuk berantem, gitu ya. Jadi ini masih diperkuat oleh orang-orang yang lemah Islam saat itu. Jadi Rasul nggak bisa melawan. Maka dan memang belum ada turun ayat atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan perlawanan kepada orang-orang Quraisy. Nah, kemudian sampai ke telinga Hamzah, apa yang dilakukan oleh Hamzah? Ini ponakannya sendiri yang sedang dihina dengan hinaan yang sangat parah di kalangan orang-orang Quraisy saat itu. Dan Hamzah naik kudanya kemudian mendatangi Abu Jahal. Dia masih bawa singa, singanya ditaruh di depan situ, ya, singanya diletakkan di situ, dan kemudian dengan busur panahnya Hamzah memukul kepala Abu Jahal, mukulin ya, bukan mukulin sampai kepalanya bocor. Ini Abu Jahal sampai kepalanya bocor. Makanya ini saya menunggu, biasanya kan Teras Dakwah kalau mau bikin kajian, bikin video ya, saya menunggu ada video ilustrasi ini, ada yang digebukin pakai panah gitu, kepalanya bocor. Nggak ada, ya kan? Kayak kemarin kan kajian tentang nikah kan, ini kan ya, tentang nikah itu kan, nikah enak dan segala macam kan, seru nontonnya ya. Saya berharap ada kejadian itu, ternyata tidak ada ya, cuma main panah cetuk gitu, kurang seru sebetulnya. Coba panahnya itu kena orang gitu ya rugi ya, itu bayarnya berapa itu, apalagi kalau nggak pakai BPJS ya. Masuk ke rumah sakit terus ke UGD, maaf Pak, saya kena panah ini. Ya Allah, susternya bingung, ini gimana ngobatinnya, ini belum pernah ada yang kena panah di sini. Nah, jadi dipukulin itu kepalanya Abu Jahal oleh Hamzah dengan busur panahnya sampai berdarah kepalanya. Terus Abu Jahal kan bingung, lah ngapain ini kok tiba-tiba mukulin saya gitu ya, sampai berdarah gitu ya. Terus kemudian apa kata Hamzah? Celakalah apa yang kamu lakukan terhadap Muhammad, karena sesungguhnya aku adalah orang yang mengikuti agama Muhammad. Wah, ngeri kan? Terus orang semuanya pada takut ketika mendengar Hamzah ngomong seperti itu. Dan orang yang sahabat-sahabatnya Abu Jahal ini kemudian ngomong kepada Abu Jahal, Abul Hakam, kenapa kamu nggak melawan? Kenapa kamu nggak melawan apa yang dilakukan oleh Hamzah? Itu kan kamu berhak untuk melawan, kata Abu Jahal. Nggak, memang salah saya telah menyakiti Muhammad. Ini salah saya dan saya harus menerima konsekuensi itu. Ini luar biasa, gentlenya orang-orang Quraisy. Ya. Dia tahu bahwa dia salah, ini luar biasa loh. Susah nyari orang kayak gitu, meskipun orang kafir. Ya. Kita ini jangankan ngatain orang, kentut aja kita nggak ngaku. Ya. Entut dut gitu kan, terus kita menengok-nengok, ini astagfirullah, nggak sopan dah. Ngentut aja kita nggak apa, dia sendiri ya, diazab nanti sama Allah ya. Hati-hati itu. Jadi dia ngaku dia salah, tapi yang kemudian terjadi adalah geger orang-orang Quraisy. Waduh, ini beneran ini, sumpah ini.
Hamzah udah masuk Islam. Tersebar orang-orang Quraisy kemudian mengetahui bahwa Hamzah masuk Islam. Tapi Hamzah ketika dia sudah pulang sampai ke rumahnya dia merenung. Apa yang tadi saya katakan ya? Saya bilang bahwa saya telah mengikuti agama Muhammad. Enggak benar ini, saya enggak pernah tertarik dengan ajaran Muhammad katanya. Saya tidak pernah Tidak pernah pengen masuk ajarannya Muhammad. Saya enggak pernah pengen masuk Islam. Tapi juga saya tidak pernah membenci Muhammad. Makanya saya membela Muhammad. Apa yang saya lakukan? Dan amat sangat aib. Ini aib yang sangat besar, yang sangat hina. Kalau misalnya ada orang Arab saat itu yang menarik kembali kata-kata yang telah dikatakan di depan publik. Lagi-lagi ini adalah sikap yang perlu kita contoh. Ya, jangan sembarangan ngomong. Ya, karena paling menjijikkan adalah menjilat ludah sendiri. Apalagi menjilat ludah orang lain, ya. Itu lebih jijik lagi. Nah, maka Hamzah bin Abdul Muthalib ini kan malu. Kalau misalnya nanti dia keluar, wahai orang-orang Quraisy, saya nggak masuk Islam kok. Ini kan berarti dia adalah apa? Cuma berbohong, cuma berdusta, dan dia cuma pengen nakut-nakutin Abu Jahal. Dia nggak mau seperti itu. Tapi dalam hatinya juga masih belum menerima Islam sebagai agamanya. Akhirnya apa? Kemudian, oke, lebih baik saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang agama ini benar dan agama ini adalah jalan kesuksesan bagi dirinya dalam kehidupan di dunia maupun di akhiratnya, maka dekatkanlah dan buatlah nyaman dengan Islam itu. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauhkanlah. Setelah itu Hamzah bin Abdul Muthalib tidur. Setelah kemudian beliau tidur, beliau bangun dan merasakan kenyamanan ketika berada bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian dia benar-benar mantap untuk memeluk Islam. Jadi kerjaannya Hamzah ngapain? Selama dakwahnya Rasulullah masih di rumahnya Arqam, masih di Darul Arqam, Hamzah itu kerjaannya mengkawal ya. Jadi naik kuda ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu pergi atau berangkat ke rumahnya Arqam untuk ngaji ya, untuk kajian itu Hamzah itu mendampingi mereka. Jadi menjaga, mengkawal orang-orang yang ngaji. Ya security emang. Tapi ya lebih keren ya, Hamzah kan bisa ngangkat singa ya. Kita ngangkat diri sendiri aja nggak kuat gitu kan, pull up aja nggak kuat gitu. Nah Hamzah ini luar biasa. Jadi siapa yang berani sama Hamzah? Nanti belum lagi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu luar biasa. Orang-orang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menyiksa Rasulullah secara terang-terangan. Karena dua orang ini luar biasa. Yang satu digelari Asadullah, singa Allah gitu. Dan yang satu lagi adalah ya jawara gulat gitu ya, preman pasar Ukas. Nggak ada yang berani sama Umar. Setan aja takut. Ya. Kalau Umar bin Khattab lewat, itu iblis itu minggir. Iblis minggir. Kalau kita yang lewat, kita yang nemenin iblis ini iblis gitu. Ya. Beda kualitas antara kita dengan para sahabat. Ya, kita mungkin tidak bisa menyamai sahabat, tapi minimal kita bisa meneladani bagaimana sahabat-sahabat itu berkiprah sebagai pembelanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kiprahnya saat di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Hamzah ini kiprahnya di Makkah ya cuma seperti itu. Sampai kemudian ada berita untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berhijrah ke Yathrib alias sekarang Madinah Al-Munawwarah. Nah, di Madinah inilah kemudian lebih terdengar atau lebih terasa kiprah dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini orang yang sebentar saja di Madinah karena di tahun ketiga Hijriah dia sudah meninggal, tapi Hamzah bin Abdul Muthalib ini justru paling terasa perannya ketika dua perang besar pertama di Madinah, yaitu di perang Badar dan di perang Uhud. Di perang Badar, Hamzah ini adalah orang yang paling berperan kalau bisa dibilang begitu ya. Atas izin Allah, Hamzah adalah orang yang paling berperan dalam kemenangan umat Rasulullah di perang Badar. Ya, singkat cerita ketika terdengar bahwa ada kafilah-kafilah dagangnya orang-orang Quraisy ya yang berada di antara Makkah dan Madinah, itu kan kalau kata orang-orang sebetulnya kata orang-orang bahwa
sahabat-sahabat Nabi itu menjarah kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, yang dimana orang-orang Quraisy itu kebanyakan kafilah dagangnya itu milik bosnya adalah Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, itu orang-orang besarnya Quraisy, ya, pemegang ininya lah, stakeholder lah di Makkah gitu. Mereka ini yang punya modal paling besar. Dan kemudian apa kata Rasulullah, ya, apa yang ada pada mereka itu adalah boleh untuk diambil. Jadi ini bukan jarah sebetulnya, karena apa? Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat itu hijrah, semua harta mereka itu ditinggalkan di Mekah dan diperebutkan di antara orang-orang Mekah, di antara orang Quraisy saat itu dengan tidak adil, dan diperjualbelikan. Rumahnya Nabi itu rumah peninggalannya Khadijah radhiyallahu anha, itu yang sangat besar itu diperjualbelikan oleh orang-orang Quraisy dengan tidak mengindahkan sama sekali hak yang sah yang memiliki adalah Nabi saat itu. Nah, itu diperjualbelikan dengan sangat tidak adil, dengan sangat zalim. Makanya kemudian ini bukan jarah, ini adalah pembalasan, ya, karena wajazaun sayyatin sayyatu mitluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tapi lebih baik memaafkan. Ini ayatnya belum selesai. Tapi kalau kita sampai di situ saja, balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Ini adalah justru perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya mereka mencuri gitu ya, mengambil harta kita dan kita tahu itu harta kita masih ada, ya boleh diambil. Nah, ini dilakukan oleh kafilah apa yang dari Madinah, kaum Ansor, kaum Muhajirin, ya, sahabat-sahabat Rasul. Dan sampailah kemudian di situ. Nah, saat itu singkat cerita jumlah mereka itu ada 350-an orang, yang termasuk di dalamnya Hamzah, dan kemudian dari pihak Quraisy itu ada 300 orang. Nah, ini sebetulnya kan lebih banyak orang-orang ini ya, orang-orang kaumnya Nabi Muhammad gitu ya. 350 300. Tapi ternyata saat itu ya dikirim sebuah kabar kepada Abu Sufyan bahwa kafilah dagang Quraisy itu diserang, dijarah. Maka apa yang harus dilakukan adalah kita menyerang balik. Nah, di sini para sahabat Rasulullah itu nggak siap apa-apa, jadi belum pakai baju zirah, nggak bawa perlengkapan perang. Jadi mereka masih, bahkan ada yang cuma pakai baju sehari-hari dan pakai imamah saat itu. Jadi nggak pakai pakaian perang. 350 orang ternyata dikirim kabar kepada orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy keluar semuanya itu berjumlah sekitar 1000 orang. Maka bertemulah antara 1000 melawan 350. Nah, salah satu yang dipimpin perang itu oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, singkat cerita sampailah kemudian mereka antara dua kabilah ini, ya, Quraisy, terus kemudian gabungan antara Muhajirin dengan Ansar di pihak Nabi Muhammad SAW itu bertemu di ya, jadi yang di surat Al-Anfal itu, saya lupa namanya, waraqabu asfala minkum, pokoknya belakangnya itu, ya. Nanti kalau ketemu ayat kayak gitu di surat Al-Anfal, itulah ya. Nah, jadi mereka sebetulnya dipisahkan oleh satu bukit yang itu menjadi benteng masing-masing sebetulnya. Nah, saat itu yang kemudian terjadi adalah mereka saling menunggu, ya kan? Saling menunggu, ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu ya. Saling menunggu, dan kemudian terjadilah hujan yang sangat besar dan akhirnya membuat tanah nggak bisa diinjak. Nah, ketika itulah kemudian mereka semua menunggu sampai hujan itu, sampai kondisi cuaca saat itu bersahabat untuk berperang. Tapi yang terjadi adalah ketika berada di peristirahatannya, ya, kaumnya Nabi Muhammad SAW saat itu, pasukannya Nabi Muhammad saat itu diberikan hujan gerimis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di dalam surat Al-Anfal itu disebutkan amanatan nuasan gitu ya. Jadi memberikan ketenangan, ya, kehujanan sedikit rintik-rintik. Kalau yang pernah naik gunung terus kehujanan rintik-rintik itu enak banget itu ya. Pernah nggak naik gunung? Gunung apa? Kelanggeran, halah. Ya, gunung, pakai carrier lagi capek-capeknya terus duduk begini terus hujan, itu enak banget rasanya itu. Ini kalau mangap. Terus
Tertidurlah mereka. Bahkan ada satu hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu sahabat itu sampai kemudian melaporkan saat itu, saya tuh megang pedang sampai 10 kali jatuh. Saking ngantuknya, coba bayangkan. Ini keadaan mau perang, ngantuk. Susah. Artinya apa? Ini betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ngantuk itu adalah sebuah rahmat. Makanya jangan pernah kita mengutuk ngantuk. Ya. Syukurilah ngantuk itu apalagi pas kuliah. Ya kan? Aduh ngantuk nih. Terus kalau dosenmu bilang wudu kalau ngantuk itu bid'ah Pak. Nggak ada Pak, nggak ada ajarannya. Saya nggak pernah nemu hadis tentang ngantuk harus diganti wudu. Loh, sahabat Nabi aja Pak, ya kan? Mau perang Pak ngantuk tidur Pak. Ini perang loh Pak. Masa kuliah aja saya disuruh wudu gitu harusnya. Deola. Mau kamu nggak tahu. Saya tuh selama kuliah itu kalau 14 pertemuan saya cuma masuk 8 kali dan 4 kalinya saya tidur. Dan tahu di mana saya kalau tidur itu di depan pasti. Karena saya tahu dosen itu pasti ke belakang ya kan. Di depan. Cuma satu selama saya kuliah 7,5 semester itu cuma satu dosen yang berani negur saya. Saya tidur. Ya karena dosennya malas ke belakang gitu. Jadi saya tahu saya tidur. Nah, jadi ini adalah kondisi yang sangat tenang. Orang kalau sudah tenang hatinya, tenang jiwanya, kemudian ngantuk menyerang dirinya. Apa yang terjadi? Dimanapun bisa tidur, pelor ya kan. Kalau sudah ngantuk, ngaji begini pasti tidur gitu. Apalagi ngaji, apalagi khutbah Jumat. Wah,